Siapa sangka, absennya Raja Tunggal Putra Dunia Viktor Axelsen di Piala Sudirman bisa jadi pintu emas untuk Indonesia. Tapi ada satu hal yang bikin peluang ini terasa menegangkan. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu ngulik tuntas kabar-kabar panas seputar dunia tepak bulu. Hari ini, kita bakal bahas berita yang cukup mengejutkan sekaligus menarik perhatian dunia bulu tangkis. Viktor Axelsen resmi absen dari ajang bergengsi Piala Sudirman 2025. Nah, buat kamu pendukung tim Indonesia, siap-siap senyum dikit. Karena ini bisa jadi peluang besar buat kita, loh. Langsung aja ke intinya. Viktor Axelsen, sang monster tunggal putra asal Denmark, akhirnya mengumumkan akan menjalani operasi punggung. Yap, betul. Cedera punggung yang selama ini diam-diam menggerogoti performanya, akhirnya bikin dia harus ambil langkah besar, istirahat panjang dan naik meja operasi. Hal ini diumumkan langsung oleh Axelsen pada Rabu, tanggal 2 bulan April kemarin. Operasi ini dipilih karena rasa sakit yang dia alami sudah nggak bisa ditahan lagi. Bahkan obat penghilang rasa sakit pun udah gak mempan. Axelsen secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya sudah bergulat dengan rasa sakit sejak lama. Bahkan, rasa sakit itu udah parah banget sejak bulan Desember dan Januari lalu. Menurut pengakuannya, di bulan Februari hingga Maret, rasa nyerinya udah sampai ke level di mana dia gak tahan lagi. Bayangin aja, seorang atlet kelas dunia kayak Axelsen bisa nyerah, itu tandanya memang udah parah banget, kan? Dan bener aja, cedera ini udah berdampak nyata ke performanya. Di ajang All England 2025 lalu, Axelsen langsung tumbang di babak 32 besar, setelah dikalahkan Lin Chunyi dari Taiwan. Yap, ini cukup bikin geger karena publik nggak nyangka pemain sekelas Axelsen bisa tersingkir secepat itu. Tapi sekarang semuanya jadi masuk akal setelah dia ungkap kondisi kesehatannya. Setelah galau cukup lama, akhirnya Axelsen memutuskan menjalani prosedur endoskopi untuk memperbaiki kondisi punggungnya. Keputusan ini tentunya gak diambil secara gegabah. Dia udah berkonsultasi panjang lebar dengan tim medis dan mempertimbangkan karir jangka panjangnya. Axelsen sendiri mengaku belum mau pensiun. Bahkan dia masih merasa belum habis dan yakin bisa kembali ke level tertinggi setelah pulih dari operasi. Sayangnya, keputusan ini juga berarti dia harus absen di 2 ajang besar dalam waktu dekat. Pertama, dia gak akan tampil di kejuaraan Eropa 2025 yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 13 April di kampung halamannya sendiri, Denmark. Dan yang kedua, ini yang bikin tim Indonesia mulai pasang senyum. Axelsen juga dipastikan absen di Piala Sudirman 2025, yang akan berlangsung dari tanggal 27 April hingga 4 Mei di Xiamen, Tiongkok. Nah, ini yang menarik, Sobat Catatan Badminton. Absennya Axelsen membuka peluang besar bagi tim Indonesia. Kenapa? Karena di Piala Sudirman nanti, Denmark tergabung di grup D, satu grup dengan Indonesia, India, dan Inggris. Bayangin, Denmark tanpa senjata utama mereka, otomatis kekuatan mereka menurun drastis di sektor tunggal putra. Seperti yang kita tahu, Axelsen adalah lawan tangguh yang sering jadi batu sandungan buat para tunggal putra Indonesia. Coba lihat rekor pertemuan Axelsen dengan Jonathan Christie. Dari total 13 kali bertemu, Jonathan cuma bisa menang 2 kali, dan terakhir menangnya itu udah lama banget, di French Open 2019. Sedangkan lawannya Anthony Ginting, sedikit lebih baik, dengan 5 kemenangan dari 19 kali pertemuan. Tapi tetap aja, Axelsen masih unggul jauh dengan 14 kemenangan. Dengan kondisi ini, tentu menjadi angin segar buat tim merah putih. Bayangin, Denmark yang biasanya jadi lawan super berat, kini jadi sedikit lebih ringan karena kehilangan pemain andalannya. Ini bisa jadi celah yang harus dimaksimalkan oleh Jonathan Christie, Anthony Ginting, dan tim Indonesia lainnya buat mengamankan posisi dan melaju sejauh mungkin di Piala Sudirman. Tapi, eits, jangan terlalu santai dulu. Walaupun tanpa Axelsen, Denmark masih punya senjata rahasia lain. Yap, mereka masih punya Anders Antonsen yang saat ini duduk manis di peringkat 2 dunia. Antonsen juga bukan pemain sembarangan. Dia punya teknik, pengalaman, dan mental juara yang cukup berbahaya kalau gak diwaspadai. Jadi, meskipun peluang kita terbuka, tetap harus all out di setiap pertandingan. Selain itu, dari sisi Denmark sendiri, ini tentu jadi pukulan besar. Mereka harus memutar otak menyusun strategi tanpa kehadiran pemain yang biasanya jadi andalan utama. Absennya Axelsen bukan cuma berdampak di lapangan, tapi juga secara psikologis untuk tim Denmark.
Karena secara tidak langsung, Axelsen adalah pemimpin dan ikon bulu tangkis Denmark saat ini. Sementara itu, publik dunia bulu tangkis tentu menantikan kapan sang raksasa ini akan kembali beraksi. Berdasarkan jadwal, Axelsen diprediksi baru akan comeback sekitar pertengahan tahun 2025. Dua turnamen besar yang kemungkinan akan jadi panggung kembalinya dia adalah Indonesia Open pada tanggal 3 hingga 8 Juni, atau Japan Open pada tanggal 15 hingga 20 Juli. Kalau benar dia comeback di Indonesia Open, tentu akan jadi momen yang sangat ditunggu oleh para penggemar bulu tangkis tanah air. Bisa jadi, Axelsen justru membuat panggung comeback-nya di hadapan publik Indonesia yang selama ini juga sangat mengagumi permainannya. Tapi tentu saja, semuanya tergantung pada proses pemulihan pasca operasi yang sedang dia jalani sekarang. Nah sobat catatan badminton, dari kabar ini kita bisa ambil pelajaran penting. Pertama, betapa pentingnya kesehatan atlet, bahkan di level elit dunia seperti Viktor Axelsen. Kedua, peluang bisa datang dari mana saja, termasuk dari absennya lawan kuat. Dan yang terakhir, di dunia bulu tangkis, kejutan bisa datang kapan saja. Jadi kita harus selalu siap dan terus dukung tim kita tanpa henti. Jangan lupa, terus pantengin channel catatan badminton untuk kabar-kabar terbaru seputar dunia bulu tangkis, ulasan pertandingan, dan update seru lainnya. Like video ini kalau kamu makin semangat dukung Indonesia di Piala Sudirman. Subscribe biar gak ketinggalan info penting. Dan share ke teman-teman kamu sesama pecinta tepok bulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap semangat dukung perjuangan tim Indonesia. Salam tepok bulu, dari catatan badminton. 4 pasangan ganda putri Indonesia siap bertarung di Badminton Asia Championships. Dengan persaingan ketat dari Jepang dan Cina. Semua persiapan, strategi, dan kemungkinan kejutan yang tak terduga akan kita kupas habis di video ini. Halo, badminton lovers. Selamat datang kembali di catatan badminton. Turnamen besar sudah di depan mata. Badminton Asia Championships atau BAC bakal digelar di Ningbo, Cina. Dan kali ini, ganda putri Indonesia siap unjuk gigi. Apa saja peluang kita? Bagaimana strategi yang dipersiapkan? Yuk, kita kupas habis di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis. 4 pasangan ganda putri Indonesia bakal turun di ajang ini. Mereka adalah Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, Melisa Trias Puspitasari dan Rachel Alessia Rose, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta pasangan muda Sarah Az-Zahra dan Agnia Sri Rahayu. 4 pasangan, 4 harapan, dan 1 target utama. Tampil maksimal dan menaklukkan lawan-lawan tangguh. Menurut asisten pelatih ganda putri, Nitya Krishinda Maheswari, keempat wakil ini sudah berada di level atas. Artinya, mereka siap bersaing dengan pasangan terbaik dari negara lain. Tapi, ada satu hal yang nggak boleh diabaikan. Strategi menghadapi lawan. Nitya menegaskan, persiapan drawing sangat penting. Para pemain harus tahu siapa yang bakal mereka hadapi, apa kelebihan dan kelemahan lawan, dan bagaimana cara mengatasinya di lapangan. Khusus untuk Ana dan Tiwi, mereka sudah sering bertemu dengan pasangan Jepang dan Cina. Nah, kunci utamanya ternyata ada di keyakinan diri. Kalau mereka bisa percaya diri dan tetap fokus, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Setuju nggak, badminton lovers? Di tur Eropa kemarin, hasil para pemain Indonesia cukup beragam. Ana dan Tiwi berhasil mencapai babak 16 besar di All England dan semifinal di Swiss Open. Sedangkan pasangan Melisa dan Rachel harus puas tersingkir di 16 besar German Open. Lalu, ada Apriani Rahayu dan Siti Fadia yang sempat mencapai perempat final di Orleans Masters dan 16 besar di All England. Menariknya, di Swiss Open, Apriani batal bertanding. Keputusan ini diambil karena hasil dari 2 turnamen sebelumnya menunjukkan bahwa Apriani belum sepenuhnya pulih. Pasca operasi, performanya masih perlu ditingkatkan agar bisa kembali ke level terbaik. Sebagai pasangan lama, Fadia memang dalam kondisi yang lebih stabil, tapi tanpa Apriani di kondisi terbaiknya, permainan mereka masih belum sesuai harapan. Nah, ini yang menarik, apakah nanti Apriani dan Fadia tetap berpasangan? Atau mungkin ada kejutan di sektor ganda campuran? Pelatih belum memberikan jawaban pasti. Katanya sih, ditunggu saja kabarnya. Wah, bikin penasaran, ya. Selain itu, ada pertanyaan lain yang juga menggelitik. Apakah Apriani bakal turun di level turnamen yang lebih rendah untuk memulihkan performanya? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Fokusnya adalah mempersiapkan Apriani untuk turnamen berikutnya, bukan menurunkan level pertandingan. Dengan kata lain,
kita bisa berharap Apriani kembali dengan kekuatan penuh di turnamen mendatang. Analisis dan harapan. Kalau melihat performa di Tour Eropa kemarin, peluang Indonesia di BAC masih cukup terbuka. Ana dan Tiwi punya modal bagus setelah hasil yang cukup positif di Swiss Open. Sementara itu, Fadia dan Lani juga bisa jadi kejutan. Apalagi kalau mereka mampu bermain lepas dan percaya diri. Begitu juga dengan pasangan muda seperti Melissa dan Rachel yang punya potensi besar. Tapi, kita nggak boleh lupa, lawan-lawan di BAC ini bukan sembarangan. Ada ganda putri Jepang yang selalu disiplin dan ulet. Ada pasangan Cina yang sangat kuat dan konsisten. Dan tentu saja, pasangan dari negara lain yang juga mengincar gelar juara. Untuk bisa bersaing, atlet kita harus tampil maksimal, fokus dari awal sampai akhir, dan tentu saja, punya mental juara. Jadi, badminton lovers, siapa pasangan favorit kalian di BAC kali ini? Apakah Ana dan Tiwi bisa memberikan kejutan? Atau mungkin Fadia dan Lani yang bakal bersinar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Itu dia update terbaru dari persiapan ganda putri Indonesia di Badminton Asia Championships. Turnamen ini bakal jadi ujian besar buat mereka. Pastikan kalian terus dukung dan doakan yang terbaik untuk para atlet kita. Jangan lupa subscribe channel Catatan Badminton, nyalakan lonceng notifikasi, dan stay tuned untuk update terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Smay!